Setelah publik diramaikan dengan keputusan MK dan Gibran yang menjadi cawapres, kini perpolitikan menjelang pemilu memasuki babak baru. Presiden Joko Widodo memanggil ketiga bakal calon presiden ke Istana Negara. Mereka duduk santai sambil menikmati hidangan makan siang. Akankah pertemuan ini menjadi momentum politik yang baru, pemirsa? Pasalnya hingga saat ini para pendukung Jokowi lebih mengarahkan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto. Begitu pula dengan dua putra Jokowi yang satu kubu dengan Prabowo Subianto di Pilpres. Lalu bagaimana dengan posisi Presiden Jokowi ke depannya dan apa mungkin makna bisa kita tangkap dari pertemuan hari ini, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar psikologi politik yaitu ada Prof. Hamdi Muluk yang akan bergabung bersama kami. Kemudian juga sudah ada di studio kami ada pakar mikro ekspresi yaitu ada Mas Kiri Putra dan juga ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Ya. Selamat sore. Ya. Pertama saya ingin ke Prof. Hamdi Muluk terlebih dahulu. Kalau Prof lihat, apakah mungkin pertemuan ini secara psikologis mungkin dimanfaatkan oleh Presiden untuk menyetel kembali posisinya di antara ketiga capres ini? Ya memang bisa begitu. Saya teringat pemikirannya sosial psikologis yang klasik itu, namanya Hoffman, tentang teori impression management. Jadi dia bilang kan kita aja orang awam itu sebenarnya selalu mencoba mengelola image kita atau kesan kita di mata publik itu dengan baik. Politisi apalagi begitu. Jadi ada yang kurang lebih mengatakan ya politik itu soal kemampuan Anda mengesankan kepada orang bahwa ya Anda sempurnalah di mata publik begitu. Nah, misalnya kalau ada kritikan terhadap ketidaksempurnaan penampilan diri Anda itu gitu. Nah, dalam konteks hari ini mungkin ada kritikan orang yang besar terhadap keraguan bahwa Joko Widodo tidak netral posisi politiknya terhadap tiga kandidat ini. Nah, untuk misalnya presentation management yang bagus begitu bahwa mengundang ketiga orang ini dan tiga-tiganya alhamdulillah datang gitu. Nah tentu dan itu ditampilkan sebagai sebuah pertunjukan yang tadi banyak pengamat mengatakan itu cair, terkesan memang silaturahminya baik, damai dan membawa kesejukan, dan itu adalah manajemen impression yang bagus gitu loh. Nah, jadi tentu yang ingin dikatakan oleh Presiden bahwa saya sama dekatnya dengan ketiga orang ini dan ketiganya saya undang dalam suasana yang informal, akrab, tidak ada gestur-gestur yang menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman gitu ya, semuanya terlihat bercair gitu. Nah itu ya kalau Hoffman bilang itu ya bagian dari impression management gitu, kan ada bukunya tuh self presentation in everyday life gitu, buku klasik gitu ya, kira-kira begitu. Jadi orang awam aja harus seperti itu, apalagi tokoh politik yang kehidupannya itu kira-kira kita bisa analogikan seperti teater gitu loh. Anda di teater kan harus sempurna begitu. Nah bahwa di belakangnya ada hal-hal lain, yaitu biasanya dikelola untuk tidak ditampilkan di depan publik begitu. Baik Prof. Hamdi, cair suasananya. Tapi kalau dari pakar mikroekspresi, Mas Kirdi melihatnya bagaimana Mas? Dari gestur, dari posisi duduk, kemudian arahnya, tatap mukanya seperti apa Mas? Buat saya kalau dibilang cair, terlihat cair setuju. Terlihat cair setuju. Tapi apakah benar-benar cair? Jawabannya menurut saya tidak. Dalam dua versi nih ya, dua versi. Satu yang terlihat sangat berusaha untuk tampil ceria kan Pak Ganjar. Ya sekali lagi saya garis bawahi ya, terlihat tampil untuk ceria gitu. Nah orang ceria terus itu kan lama-lama kan juga malah orang mikir ini kenapa ya gitu ya. Sementara kalau kita perhatikan, lihatnya nih Pak Ganjar nih, lihat nih. Sementara kalau kita lihat Pak Prabowo itu ketika cair beneran, ketika beneran, kan posisinya nggak banyakan diem seperti itu. Pak Prabowo itu sekarang kalau kita lihat dulu waktu Pilpres 2019 sampai sekarang, kan polanya sudah sangat berubah. Beliau sudah bisa lebih tertawa, lebih humanis kayak gitu. Nah begitu di sini banyakan diem justru. Itu kan jadi polanya maksudnya ya, apalagi nih ya. Sementara Pak Jokowi terlihat cukup tegang ya. Di sini kita lihat Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi ketawa tuh tarikan ini garis-garisnya kelihatan banget. Oh iya.
Di sini tegang gitu. Sementara Anies? Pak Anies itu masih seperti biasa dengan wajah yang agak susah dibacanya dan poker face tawa kayak gitu. Misterius, ya. Tetapi artinya apa? Mereka di sini semua tanda petik tidak cair. Sekali lagi, terlihat cair iya. Tapi mereka saling berkompetisi loh ini. Ya, dan pasti kalau kita bicara tentang Pak Jokowi manggil mereka, ada sajian drama yang mau ditampilkan ke publik. Nah, dramanya kenapa? Apakah supaya nanti jangan sampai ini sampai kayak tahun 2019 hancur-hancuran nih di level masyarakat tingkat bawah gitu. Iya, artinya kan berarti terpikir sesuatu ada yang bisa menyebabkan kayak gitu lagi. Itu adalah sebuah tindakan antisipasi. Apa? Ya nggak tahu. Tapi kalau kita melihat nih ya, ada 3 kriteria tadi yang Mas Kiri bilang. Dari saya ingin menyoroti 3 capresnya. Pak Ganjar terlihat begitu ceria sekali. Pak Prabowo terlihat lebih kalem. Kemudian Pak Anies mukanya agak sulit dibaca. Apakah mereka juga ingin menampilkan sesuatu dengan ekspresi muka itu, atau mungkin ini sesuatu yang tidak dari dalam hati mereka? Oh jelas, menampilkan bahwa mereka semua baik-baik saja. Pak Ganjar dengan senyumnya. Pak Prabowo dengan tetap kalemnya, kan kayak gitu. Pak Anies juga dengan tetap tampilan kayak santunnya seperti itu. Kenapa? Mungkin kalau di belakang mereka juga akan ada juga pembahasan bahwa ini mainnya gini nih, wah dia begini gitu. Dan apakah Pak Jokowi kemudian bisa benar-benar netral? Itu pertanyaan yang sebetulnya diajukan banyak orang. Yang jawabannya sebetulnya simpel. Ya, kalau ada orang terdekatnya dia sudah berada di salah satu sisi, pertanyaannya simpel aja. Apakah benar-benar bisa netral di belakang? Di depan sih bisa. Takutnya jawabannya angel kalau dalam bahasa Jawa. Kita ke Prof. Burhan dulu. Prof. Burhan, apa makna pertemuan hari ini? Pertama kalinya Presiden Jokowi bertemu dengan 3 capres. Apakah ini momentum baru agar membangun kebersamaan, guyup? Bagaimana Prof. Burhan? Ya, jadi saya melihat pertemuan kali ini itu bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa beliau mengayomi seluruh calon presiden. Bahwa apakah usaha tersebut berhasil atau tidak tergantung cara kita menafsirkan pertemuan hari ini. Dan tergantung apakah pertemuan hari ini hanya sekedar gimmick ataukah di follow up dengan tindakan konkret untuk memastikan bahwa netralitas Presiden Jokowi bisa dipegang. Kan kalau kita lihat data survei terakhir saya, makin lama makin meningkat ekspektasi publik agar Presiden Jokowi bersikap netral. Beberapa bulan lalu yang menginginkan Presiden Jokowi netral itu kisaran 60%, sekarang sudah hampir 80%. Dan kalau kita cek siapa yang menginginkan Presiden Jokowi lebih netral, yaitu konstituen partai pendukung Ganjar dan Anies. Jadi yang kedua adalah mereka yang pendidikannya tinggi. Sementara ada 21% responden yang menilai bahwa Presiden Jokowi boleh mendukung salah satu calon. Umumnya adalah konstituen partai pendukung Pak Prabowo. Jadi dari situ kelihatan ada efek partisan. Dan karena makin besar tuntutan publik agar Presiden Jokowi lebih netral, Presiden Jokowi menjawabnya dengan mengundang ketiga capres ini. Gitu. Dan jangan lupa pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu soal cawe-cawe. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Tapi ketika akhirnya muncul nama Gibran sebagai salah satu cawapres Pak Prabowo, publik kan dengan mudah mengaitkan cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dengan munculnya nama Gibran. Jadi saya melihat pertemuan siang ini itu insentif terbesarnya justru Pak Jokowi. Jadi yang punya motif besar supaya ketiganya ngumpul kemudian memberi semacam gesture yang baik buat publik dan sekaligus meningkatkan impresi tadi agar Presiden Jokowi dianggap lebih netral, itu Presiden Jokowi yang paling banyak mendapatkannya. Karena bagaimanapun makin banyak sekarang masyarakat yang menilai atau meragukan netralitas Presiden Jokowi ketika ada putra beliau yang menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah untuk itu perlu dijawab dengan aksi simbolik seperti makan siang ini. Cuma buat saya ya jangan hanya berhenti di ucapan, jangan hanya berhenti di meja makan siang. Oke, ada istilah tidak ada makan siang yang gratis, meskipun kita tahu lah ya pasti para calon presiden ini mampu bayar makan siang sendiri. Tapi makan siang bersama presiden di istana ini sesuatu menjadi tanda tanya kita. Apakah masing-masing ini akan ada katakanlah biaya atau kompensasi yang dikeluarkan dalam tanda kutip di tahun politik nanti? Nanti akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.